Halo semuanya, perkenalkan saya Sabina Devi dan saya adalah Taruni Madya atau Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah review singkat dari sebuah book chapter yang ditulis oleh rekan-rekan Taruna dari kelas Hukum Keimigrasian C yang berjudul Telaah Kritis Persoalan Keimigrasian dalam Multi Perspektif. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah review dari salah satu bab, yaitu bab 4, yang ditulis oleh rekan Taruna Rinaldi Ramansyah yang berjudul Pengimplementasian pengawasan terhadap deteni di luar rumah detensi imigrasi. Simak videonya habis ini ya. Baik, langsung saja kita bahas ya ke book chapter yang berjudul Telaah Kritis Persoalan Keimigrasian dalam Multi Perspektif Indonesia, di mana saya akan membahas bab keempat, yaitu yang berjudul Pengimplementasian pengawasan terhadap deteni yang berada di luar rumah detensi imigrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama dulu, yaitu pendahuluan atau bab 1. Indonesia merupakan negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga tak luput menjadi sasaran warga negara asing atau WNA untuk menjadi destinasi tujuan wisata serta mencari pekerjaan. Orang asing yang telah melanggar peraturan Indonesia dikenakan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian, serta ditempatkan di ruang detensi imigrasi. Ruang detensi imigrasi itu sendiri dan juga rumah detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai TAK yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan juga rumah detensi imigrasi. Selain itu, Rudenim juga memiliki peran penting dalam melakukan pendeportasian terhadap warga negara asing yang dikenakan TAK. Lalu kita mulai ke pembahasan. Indonesia adalah negara hukum, begitu juga bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hukum keimigrasian sebagai dasar hukum untuk mengatur orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Aturan-aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang salah satunya mengatur mengenai wisatawan mancanegara yang akan masuk dan berada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, di mana Perpres tersebut berisikan membebaskan beban visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia yang berlaku pada negara-negara tertentu. Hal tersebut juga bertujuan agar para wisatawan asing lebih banyak untuk berwisata di Indonesia. Pemberian BVK sendiri juga berasaskan selective policy dan asas timbal balik. Terdapat banyak warga negara asing yang berkunjung di Indonesia yang dikenakan TAK. Salah satunya adalah penyalahgunaan izin tinggal dan juga overstay. Faktor yang menyebabkan adalah adanya sanksi yang diberikan kepada orang asing ini adalah faktor ekonomi, kelalaian, dan kesengajaan. Sesuai dengan pasal 75 ayat 1 tentang tindakan administratif keimigrasian yang berbunyi, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Di sini, tindakan administratif di sini berupa yang pertama, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Yang kedua, pembatasan, perubahan, dan pembatalan izin tinggal. Yang ketiga, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Yang keempat, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, deportasi dari wilayah Indonesia. Orang asing yang dikenakan TAK ini selanjutnya diberikan status deteni akibat perbuatannya melanggar hukum Indonesia. Penempatan deteni ini berlangsung selama 30 hari di ruang detensi imigrasi selama kurun waktu tersebut, deteni menunggu untuk diberikan sanksi TAK. Apabila dalam waktu kurun tersebut deteni masih belum dapat dideportasi kembali ke negara asalnya, maka akan dikembalikan pada rumah detensi imigrasi yang wilayah kerjanya masih dalam lingkup tersebut. Adapun, alur pendetensian bagi orang asing adalah sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013, Pasal 214, yang pertama, pendetensian terhadap orang asing dilakukan sampai deteni dideportasi. Yang kedua, dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dilaksanakan, pendetensian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun.
Selama masa pendetensian tersebut, pihak Rudenim berkoordinasi dengan kedutaan negara yang bersangkutan dalam membantu pendeportasian bagi warga negaranya. Rudenim sendiri memiliki pelayanan dalam memberikan kebutuhan kepada deteni selama menjalani masa pendetensian, berupa adanya persediaan air bersih, penyediaan kebutuhan makanan dan minuman, kesehatan dan kebersihan, ibadah, serta adanya waktu kunjungan bagi keluarga maupun sponsor deteni tersebut, serta adanya program dan hiburan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bagi para deteni. Selama masa pendetensian juga, para deteni dituntut harus dapat kembali ke negara asalnya. Adapun alur pendeportasian terhadap deteni adalah sebagai berikut. Yang pertama, deteni yang ingin pulang melapor ke seksi RAP. Yang kedua, petugas melakukan pengecekan berkas deteni. Apabila dokumen perjalanan yang tidak ada, maka petugas menghubungi pihak kedutaan untuk menyiapkan ETC atau Emergency Travel Certificate. Yang ketiga, petugas menyiapkan administrasi pendeportasian berupa yang pertama, SK pendeportasian, yang kedua, berita acara serah terima pendeportasian, yang ketiga, surat perintah pengeluaran terdetensi, yang keempat, surat perintah tugas pengawalan, dan yang terakhir, surat pengawasan keberangkatan. Lalu selanjutnya petugas melakukan pengawalan ke bandara, dan yang terakhir, setelah proses pendeportasian selesai, petugas menyiapkan administrasi penangkalan yang akan ditujukan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Subdijkal Ditjening. Pada data Rudenim Jakarta, tanggal 31 Juli tahun 2021, terdapat 163 deteni yang terdetensi, yang pada saat itu hampir 80% detensi di sana adalah warga negara Nigeria. Warga Nigeria yang terdetensi di sana juga terbilang beragam, dari 5 tahun, 8 tahun, dan bahkan melebihi 10 tahun masa pendetensian. Pada pasal 85 ayat 3 berbunyi, Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan deteni dari rumah detensi imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terlampaui dan memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar rumah detensi imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Selain itu, terdapat faktor mengapa deteni tersebut belum dapat dideportasi, yakni tidak bisa diterbitkannya dan kurangnya cekatan dari kedutaan negara bersangkutan dalam menangani warga negaranya yang terkena TAK. Hal itu juga berpengaruh dalam pengeluaran ETC atau Emergency Travel Certificate. ETC ini sendiri adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan dengan pemahaman bahwa paspor seseorang telah hilang dan dicuri, atau seorang tersebut bermasalah di negara yang dituju, sehingga dengan ETC ini orang tersebut dapat dipulangkan kembali ke negara asalnya. Dalam masa pendeportasian, deteni dapat membiayai tiket kepulangannya ataupun adanya bantuan dari keluarga deteni dari negara asalnya, atau juga DIPA dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Faktor yang menyebabkan susahnya pemberian ETC ini adalah keraguan dari kedutaan negara yang bersangkutan terhadap deteni tersebut karena tidak dapat menunjukkan identitas, kependudukan, atau dokumen kewarganegaraannya. Hal ini dapat terjadi jika deteni tersebut dengan sengaja menghilangkan identitas.
Lama halnya ini menyebabkan terhambatnya proses pengeluaran Emergency Travel Certificate yang dibutuhkan deteni agar dapat kembali ke negaranya. Akibatnya, muncullah deteni yang habis masa pendetensiannya di dalam rumah detensi imigrasi, yang berdasarkan aturan dapat berubah statusnya menjadi deteni di luar rumah detensi imigrasi. Untuk menindaklanjuti adanya deteni yang berada di luar ini, muncullah aturan-aturan yang mengatur dalam melakukan pengawasan terhadapnya. Peraturan tersebut dinilai sudah cukup baik dalam melakukan upaya pengawasan terhadap deteni di luar wilayah Rudenim. Perlu adanya koordinasi dari pihak Rudenim serta masyarakat dalam melakukan upaya pengawasan, sehingga terciptanya masyarakat yang tentram. Tentunya dalam menjalani hal tersebut, penjamin deteni harus memberdayakan deteni tersebut. Menyalurkan potensi serta keahliannya dalam masyarakat tertentu akan berdampak positif bagi dirinya dalam kurun waktu yang panjang. Namun, hal tersebut tentunya harus ada peraturan yang mengatur, seperti apa saja jenis pekerjaan yang boleh dilakukan deteni tersebut selama dia di luar rumah detensi imigrasi. Karena tidak dipungkiri bahwa mereka akan mencari pekerjaan untuk membiayai kehidupannya. Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan masyarakat yang ada di lingkungannya agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berdampak buruk bagi baik deteni maupun masyarakat. Sekian merupakan presentasi mengenai ulasan dari tulisan yang telah ditulis oleh Saudara Rinaldi Ramansyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.